Ledakan kuat bersumber di pelabuhan yang mengguncang ibu kota Lebanon pada Selasa 4 Agustus juga turut merusak rumah sakit St. George, Beirut. 4 orang yang berada di rumah sakit terdiri dari perawat, pasien, dan pengunjung menjadi korban tewas, sedangkan 200 orang lainnya luka-luka. Juru bicara manajemen bencana rumah sakit St. George, George Saad mengatakan, ledakan kuat yang terjadi di pelabuhan yang mengguncang ibu kota Lebanon pada Selasa 4 Agustus merusak rumah sakit tersebut, menewaskan staf dan pasien dan banyak lainnya mengalami luka-luka. Saad mengatakan, pihaknya kehilangan 4 orang yang terdiri dari perawat, pasien, dan pengunjung. Tidak hanya itu, sebanyak 200 lainnya terluka. خسرنا 4 نورسات ومرضى وفيزيتورز كذا قتيل وجرحى بكل كان عندنا شيء 200 جريح. Rekaman ledakan oleh warga di media sosial menunjukkan kolom asap naik dari pelabuhan, diikuti oleh ledakan besar, mengirim awan putih dan bola api ke langit. Mereka yang merekam kejadian dari bangunan tinggi 2 km dari pelabuhan terlempar ke belakang oleh guncangan. Pecahan kaca, perabotan yang rusak, dan noda darah terlihat di rumah sakit St. George pada Rabu pagi 5 Agustus. Saat mengatakan kerusakan telah membuat rumah sakit tidak dapat beroperasi. احنا هلا مستشفى منكوب. اوكي يعني ما في مستشفى مثل ما شايفين، مستشفى تسكر وهلا ناطرين مدراءنا يجوا لحتى ناخذ تعليمات لان بدنا نبلش مرحله الريكفري تبعنا. ما فيها تفوت الموظفين كلها على المستشفى مثل ما شايفه لان unsafe السيلينج كله عم يقشط. So it's a critical situation. Para pejabat mengatakan mereka memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat ketika para pekerja darurat menggali puing-puing untuk menyelamatkan orang-orang dan mengangkat yang mati. Bencana kemarin merupakan ledakan paling kuat dalam beberapa tahun di Beirut yang sudah pulih dari krisis ekonomi dan lonjakan infeksi COVID-19. Presiden Michel Aoun mengatakan bahwa 2.750 ton amonium nitrat yang digunakan dalam pupuk dan bom telah disimpan selama 6 tahun di pelabuhan tanpa langkah-langkah keamanan dan mengatakan hal itu tidak dapat diterima. Dia menyerukan pertemuan kabinet darurat pada hari Rabu dan mengatakan harus mengumumkan keadaan darurat selama 2 minggu. Dari Beirut, Lebanon, kontributor Nusantara TV melaporkan.